Halo untuk Anda yang lagi dengerin. Mari kita mulai penelusuran mendalam kita hari ini. Kita bakal bedah satu laporan dari Tribun Bulukumba tertanggal 8 Mei 2026. Iya, ini tentang razia gabungan besar-besaran di lapas kelas IA Bulukumba ya. Bener banget. Misi kita harinya tuh pengen ngebongkar anatomi dari operasi keamanan kayak gini. Mulai dari taktik elemen kejutannya sampai siapa aja sih target spesifik yang lagi diburu. Operasi ini lumayan menarik kalau kita perhatiin detailnya. Iya kan? Coba Anda bayangin, dapur restoran yang lagi sibuk-sibuknya ganti shift dari menu sarapan ke makan siang. Semuanya gerak, bahan masakan dikeluarin, dan fokus staf lagi terpecah banget. Nah, di momen transisi itu pasti rentan banget terekspos. Tepat. Laporan ini tuh nyorotin kalau razia di lapas Bulukumba dilakuin pas jam 8 pagi, Wita. Pemilihan waktunya itu pinter sih. Mereka mengeksploitasi celah transisi yang persis kayak analogi restoran tadi. Jam 8 pagi itu kan lagi pada sibuk ya. Bener, para warga binaan baru aja selesai rutinitas senam dan bersih-bersih. Barang-barang terlarang yang mungkin disembunyiin pas malam. Biasanya baru dikeluarin atau dipindahin pas jam segini kan? Persis. Pasukan gabungan langsung memotong jeda waktu itu. Mereka merangsek masuk ke blok tahanan di belakang sebelum target sempat ngamanin barang. Jadi bener-bener elemen kejutan ya. Tapi gini, kalau tujuannya cuma ngejutin tahanan pas rutinitas pagi, sipir biasa harusnya cukup dong. Harusnya sih gitu. Tapi yang turun beda. Nah itu, daftar aparat yang turun ini udah kayak persiapan perang. Ada Polres, Kodim 1411, sama Subdenpom Bulukumba. Polisi militer ikut turun tangan. Iya, Subdenpom itu kan polisi militer. Ngapain polisi militer perlu ikut repot-repot ngegeledah lapas sipil? Kehadiran mereka itu ngirim sinyal yang sangat jelas. Otoritas lagi mengantisipasi kemungkinan adanya oknum aparat militer. Oh, oknum yang ngebackingin jaringan di dalam lapas. Bener banget. Atau malah terlibat langsung di jaringan penyelundupan itu. Jadi ini bukan sekedar pengamanan fisik biasa ya. Tapi taktik buat netralin potensi intervensi dari aparat nakal di lapangan, Tepat. Biar nggak ada perlawanan. make sense sih. Tapi ada satu instansi lagi yang, bikin saya lumayan heran bacanya. Siapa tuh? Di laporan disebutin kalau Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, Dr. Amrullah, ikut hadir langsung. Ngapain coba Dinas Kesehatan ikut ngegeledah sel tahanan bareng tentara? Ini justru bagian yang paling krusial. Target utama operasi ini kan Halinar. Halinar, handphone ilegal, narkoba, sama penipuan. Betul. Begitu operasi ini berpotensi bersinggungan sama temuan narkoba, aparat hukum butuh otoritas medis. Oh, buat identifikasi zatnya langsung di lokasi. Iya, Dinas Kesehatan hadir buat identifikasi zat misterius itu secara cepat dan akurat. Astaga, berarti ini ngubah sifat operasinya dari sekedar razia. Jadi protokol penanganan darurat klinis. Wah, bayangin kalau ada tahanan yang panik, terus nekat nelan barang buktinya pas digerebek. Mereka jelas lebih butuh tim medis kan daripada tambahan senjata. Persis banget. Dan jangan lupain elemen handphone dari target Halinar tadi. Kenapa tuh handphonenya? Sebuah ponsel pintar yang diselundupin itu bisa ngubah sel ukuran 2x2 meter jadi pusat komando yang nggak terlacak loh. Astaga, cuma dari HP sekecil itu? Iya. Dari balik jeruji, seorang tahanan bisa ngendalin peredaran narkoba di luar penjara atau bahkan jalanin sindikat penipuan online skala besar. Berarti operasi ini benar-benar dirancang buat ngelumpuhin pusat komando itu ya? PLLHK Lapas Bulukumba, Anwar, juga nyebut kalau razia ini tuh tindak lanjut instruksi pusat. Buat jaga marwah institusi kan? Betul. Jadi ajang pembuktian integritas petugas juga. Mereka ngeklaim ini bentuk transparansi karena berani ngundang aparat eksternal. Memang transparan. Tapi Nah, tunggu dulu deh. Manggil militer, polisi militer, sama dinas kesehatan sekaligus, itu bukannya malah nyorotin sebuah kegagalan sistemik ya? maksudnya gimana? Ya, seolah nunjukin kalau otoritas lapas tuh udah nggak mampu ngendalin fasilitas mereka sendiri, sampai harus manggil kavaleri dari luar gitu ya. Udah nggak bisa diselesain secara internal lagi. Benar. Tapi di sisi lain, langkah ini memotong rantai konflik kepentingan. Otoritas penggeledahan diserahin ke pihak ketiga. Oh, biar mastiin nggak ada sipir internal yang bisa nutupin atau ngelindungi narapidana tertentu. Persis. Ini langkah drastis buat ngamputasi jaringan yang udah terlanjur nginfeksi sistem. Wah,
Jadi apa artinya ini semua untuk Anda yang lagi dengerin? Penelusuran kasus Lapas Bulukumba ini ngeliatin banget kalau ekosistem keamanan tingkat tinggi itu nggak bisa beroperasi sendirian. Butuh kolaborasi lintas sektor yang sangat ketat. Si militer sampai keahlian medis klinis. Tapi ingat skala operasinya tadi, ini ninggalin satu pemikiran yang mengganjal sih buat saya. Apa itu? Kalau sekedar buat mastiin nggak ada ponsel dan narkoba di dalam lapas aja butuh gabungan militer, kepolisian, sampai dinkes turun serentak, seberapa kuat, canggih, dan kayaknya sih sebenarnya jaringan penyelundupan ini sampai bisa berakar dan mendanai operasinya dari balik jeruji besi. Bapak saya ditemukan di blok-blok ini, Pak. Kebetulan ada sender besi, ada gunting kuku, kemudian ada kaca, kemudian ada gantungan air, terus ada korek Pak untuk sementara itu. Ada berapa blok, Pak, yang dilakukan? Ada 2 blok. Ada blok. Terus bagaimana dengan hasil anunya, Bang? Hasil penggeledahannya tadi? Insya Allah nanti kita laporkan ke kantor wilayah. Berapa personil yang diturunkan di sini, Pak? Untuk Kurang lebih sekitar 20 orang. jumlah napi sekarang berapa, Pak? 410 orang. Yang mayoritas dari mana saja, Bang? Narkoba Pak. Narkoba. Ada berapa persen, Bang, dari jumlah Sekitar 80%. 80%? Ya, seperti apa harapan dari pihak napi ada dalam lapas ini, Bang? Seperti apa harapannya, imbauannya kepada pihak napi bagaimana? Tetap kita melaksanakan penggeledahan secara humanis, kemudian tetap memberikan tindakan yang tegas sesuai SOP yang berlaku. Ya, tujuan daripada razia ini seperti apa, Bang? Untuk menjadikan mereka bersih dari narkoba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.